Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafna bidhi syahri Ramadan alladzi unzilat fihi malaikatu warruhul kiram wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur, shaimin wa shaimat. Mudah-mudahan pada siang kali ini Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita semua, sebagaimana Allah di 10 pertama mengobrolkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dalam rahmatnya. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, kami di sini sekadar menghidupkan, menghangatkan suasana di hari-hari Ramadan. Bukannya kami ini selaku pengurus berniat untuk menceramahi atau menggurui, tapi kami ini sangat tertarik dengan adanya salah satu hadis Nabi yang berbunyi balighu anni walau ayah. Jadi bukan berarti kami ini lebih daripada ibu bapak sekalian. Ini sekedar menjalankan perintah yang artinya sampaikan oleh kalian dariku, kata Nabi, walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Ya, ini di sini ya kita sama-sama, walaupun dikatakan kata para intelek, wah tidak berbobot, enggak apa-apa. Yang penting kita mengisi. Kan ada sebagian orang ya berpendapat di khutbah Jumat mereka itu ingin tolab, bukannya waktu tolab di khutbah Jumat mah ya. Jadi jamaah yang mendengarkan khatib yang sedang menyampaikan khutbah jangan sekedar berniat tolab. Tolab mah kita sengaja ke majelis ilmu mengangkat. Khatib itu harus memenuhi syarat rukunnya khutbah. Begitu, bukan wah ini khatib tidak berbobot. Walaupun dikatakan berbobot, coba perhatikan. Rukun khutbahnya masuk enggak? Yang 6. Wah banyak istilahnya ya, kata-kata yang menarik. Tapi ternyata kok wasiat takwanya enggak ada, tidak sah itu khutbahnya. Ya itu ya. Jadi sekali lagi
kami di sini sama-sama belajar, bukan berniat untuk menggurui atau menceramahi. Kalau biasa sim abdi mah di rorompoknya atanapi di lemur, sanes niat mapatahan ngojai kamari gitu. Ya gitu. Bapak Ibu sekalian, ya, saya tertarik dengan keterangan yang ada di dalam salah satu kitab Durratun Nasihin bahwa keutamaan Ramadan itu tidak ada bandingannya. Di kitab Durratun Nasihin di situ disebutkan yang bunyinya man hadoro majlis ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Ya. Yang artinya barang siapa menghadiri majlis ilmu, majlis taklim, mudah-mudahan ini kecil-kecilan lah dikatakan majlis taklim ya. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, kataballahu, Allah mencatat lahu baginya, bagi orang-orang yang hadir gitu ya, melangkahkan kaki ke majlis taklim, bi kulli qadamin, setiap langkahnya ibadatu sanatin, ibadah 1 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu, kita jangankan ibadah langsung 1 tahun. Sholat tarawih yang mengambil 23 rakaat saja dengan witir, aduh sekurang-kurangnya banyak menggerutunya. Betul enggak? Nah itu. Kalau kita yakin ya dengan firman Allah, dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu hadisnya, pasti kita termotivasi, pasti kita terinspirasi untuk giat, terutama menghidupkan amaliyah di bulan Ramadan. Coba bayangkan ibadah 1 tahun. Kita sholat tahajud juga malas karena setannya sangat kuat. Ini 1 langkah diberi nilai ibadah 1 tahun. Kalau dirokaatkan sholat berapa rokaat kira-kira untuk ibadah 1 tahun? Sehari semalam berapa jumlah rokaatnya yang wajib? 17. Tuh bayangkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah di antara keutamaan fadilah bulan Ramadan. Itu baru apa? Baru thalabul ilmi. Juga Allah sering melipat gandakan pahala. Allah dan Rasulnya, amaliyah di bulan Ramadan itu tidak ada yang sunat. Amalan sunat di bulan Ramadan pahalanya diberi wajib. Masya Allah. Kita memang melaksanakan sholat sunat tarawih, tapi di sisi Allah pahalanya diberi pahala wajib. Maka untuk itu mari kita sama-sama, terutama untuk diri saya pribadi, ya. Saya sekuat tenaga ingin fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu umpamanya kita mampunya bersedekah, silahkan bersedekah. Seperti yang sekarang pengurus DKM galang partisipan sodakoh buat takjil, buat giat Ramadan. Alhamdulillah banyak ya mendaftarkan diri. Pak Jali, saya sebagai hamba Allah ya catat alhamdulillah. Ya, Pak DKM saya catat sebagai hamba Allah ya alhamdulillah. Pak Ustadz Diki saya catat ya sebagai hamba Allah alhamdulillah. Nah itu karena mereka itu
ingin menghidupkan bulan Ramadan dengan warna-warni kebaikan dan percaya dengan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tidak mampu dengan sedekah, ikut mengeluarkan makanan buat iftar atau berupa uang buat takjil. Kita mampunya bisa untuk menolong sesama. Ya, apa saja. Ya. Ibu bapak, ya, pahala membukakan orang yang berpuasa sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Itu. Kalau kita misalnya ya, puasa kita belum tentu diterima. Betul enggak? Kan puasa itu hanya diri kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Kalau kita memberi makanan buat takjil, itu udah pasti diberi pahala puasa. Kita mah belum tentu. Yang namanya puasa itu sekurang-kurangnya kita ada di kelas apa. Ya, kita ada di kelas apa, puas. Orang-orang lain mah, kalau orang-orang soleh, para solehin, ibadah puasa teh benar-benar. Kalau kita mah, ya termasuk saya pribadi baru bisa menahan lapar dan haus saja. Mulai fajar sidik, mulai subuh sampai terbenam matahari, baru bisa menahan lapar dan haus saja. Sekarang baru bisa menahan lapar dan nafsu saja. Sedangkan untuk bisa menahan hawa nafsu dan sabar, aduh Masya Allah. Masya Allah. Pas pulang di perjalanan, aduh banyak warna-warni maksiat. Kalau dilihat dosa, enggak dilihat itu sengaja nyamperin di hadapan mata. Nah itu. Sedangkan puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi harus bisa menahan nafsu, jaga kesabaran, menahan amarah. Itulah yang harus kita usahakan dalam berpuasa supaya puasa kita bernilai ibadah di sisi Allah. Karena puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saumuli wa ana ajibih. Salat untuk diri masing-masing, zakat untuk diri masing-masing. Sedangkan puasa as-saumuli, saum itu untuk diriku, kata Allah. Wa ana ajibih, dan akulah yang akan memberi pahalanya itu puasa. Itulah hadirin sekalian. Rupanya dicukupkan sekian saja, karena kalau kelamaan dan membatalkan juga hukum yang kering, bapak-bapak, kering enggak? Mulut kering enggak? Kering ya. Jadi kesananya jadi saya udah ompong, udah menjelang ini pensiun, tambah kelamaan nanti balai lagunya. Itulah yang bisa kami sampaikan atas nama pengurus DKM. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.